Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal membahas yang lagi viral, yaitu Novi Rahmadani yang beberapa hari sempat memposting paket sembako, dan paket sembako yang dia dapatkan itu dijual kembali, dan dia memposting dijual beli HP daerah BSD Serong Muncul. Nah, di sini captionnya dia menuliskan dijual karena dapat banyak sembako murah meriah. Nah, paket A, kalian bisa lihat fotonya di sini gambarnya. Paket A 40.000, paket B 45.000 dan paket C 50.000. Nah, paket A itu yang terdiri dari beras di kantong plastik hitam itu, dan minyak Fortune, dan tepung terigu Rose Brand. Dan paket B itu ada beras dan Indomie. Dan sedangkan paket C-nya ada beras, ada telur, dan ada Indomie. Beberapa piece Indomie. Dan ini dijualnya sangat murah, 40.000, paket A 40.000, paket B 45.000, dan paket C 50.000. Dan di-uploadlah untuk dijual. Dan tentu saja dengan adanya uploadan dia ini, warga 62 kaget dengan adanya uploadannya dia. Nah, Novi Rahmadani juga ini sempat tidak percaya karena keviralannya mengupload bahan sembako yang dia dapatkan untuk dijual murah. Dan para netizen pun mengomentari dari caption dari Novi Rahmadani ini. Nah, banyak sekali komentar-komentar netizen yang bilang bahwa loko sembakonya dijual kembali, bukannya banyak orang miskin yang lebih membutuhkan sembako tersebut. Dan banyak juga yang bilang, nah kami warga miskin aja nggak dapat sembako, dia dapat sembako banyak tapi malah dijual. Dan kita kan nggak tahu alasannya dia menjual kenapa. Jadi guys, alasan Novi Rahmadani menjual paket sembako yang dia dapatkan itu karena sesuatu ini sangat menyentuh sekali ya buat kita. Karena sebelumnya memang dia menuliskan caption seperti itu, jelas netizen itu mengomentari hal-hal yang negatif. Tapi yang salahnya si Novi ini, dia tidak menuliskan alasan dia mengapa menjual paket sembakonya tersebut. Jadi tidak heran sih para netizen mengomentari hal-hal negatif tentang si Novi ini. Dan ternyata alasan dia menjual paket sembako itu alasannya karena ibunya. Oke guys, jadi sedikit saya cerita tentang si Novi ini. Jadi namanya itu adalah Novi Rahmadani. Nah, dia itu sudah berhenti sekolah dari kelas 2 SMP guys. Kasihan banget ya guys, karena kondisi ibunya yang sakit-sakitan. Nah, dia itu bekerja dari umur 13 tahun demi menafkahi seorang ibu. Nah, pertanyaannya kemana ayahnya? Nah, ayahnya itu pergi tanpa tanggung jawab dan sudah tidak menafkahi mereka sejak usia Novi 4 tahun. Ya Allah. Dan Novi ini anak satu-satunya guys, dan sekarang memegang tanggung jawab untuk menafkahi seorang ibu. Nah, pekerjaan apapun Novi jalani, entah menjadi pelayan di warung makan, SPG di toko buku, membantu di laundry, mengasuh anak, dan menjadi ART. Wah, jadi Novi ini menjadi tulang punggung buat ibunya guys, karena ibunya sakit-sakitan, jadi dia harus membanting tulang untuk membiayai ibunya. Nah, setelah viral postingan dari Novi tersebut, dia membuat klarifikasi dan menulis caption di Facebooknya dia. Jadi Facebooknya itu Novi Rahmadani. Jadi kalian bisa lihat Facebooknya, dan dia sudah membuat klarifikasi tersebut. Dia sudah membuat pernyataan di Facebooknya karena dia kan viral di Facebook. Jadi dia membuat status di Facebook panjang lebar mulai dari namanya, orang tuanya, dan alasan-alasannya. Jadi media tribunjakarta.com menghubungi Novi dan dimintai keterangan alasan dia mengapa menjual paket sembako dengan yang sangat murah yang dia dapatkan dari orang, dan ternyata didapatkan dari tetangganya, bukan dari pemerintah, kata si Novi. Katanya sih ia mendapat 2 paket sembako dan merasa terlalu banyak karena harus tinggal seorang diri, kata dia seperti itu guys. Jadi Novi mengatakan di tribunjakarta.com bahwa ibunya itu tinggal di kampung dan sejak setahun lalu, sedangkan ayahnya pergi meninggalkan entah kemana. Novi pun akhirnya memilih menjual bansos yang didapat agar uangnya bisa dikirimkan ke sang ibu di kampung yang sudah sakit-sakitan. Kasihan banget ya guys. Jadi alasannya si Novi menjual paket sembako ini ya karena untuk ibunya, mungkin karena dia kan sudah kerja di perantauan, mungkin karena dia belum gajian, jadi dia menjual. Jadi alternatif lain, dia harus menjual paket sembako yang dia dapatkan sebanyak itu untuk hasilnya dikirimkan ke ibunya. Terus karena memang enggak habis juga saya makan sendiri, daripada mubazir saya buat uang buat ibu saya, ujar Novi. Nah, 2 bansos yang
dipecahkan menjadi 3. Jadi dia mendapat 2 bantuan sosial dari para tetangga kompleksnya. Jadi dipecahkan menjadi 3 guys. Makanya sebelumnya tadi itu saya jelaskan bahwa ada 3 paket sembako. Nah, itu pun laku terjual seharga 130. Jadi paket sembako itu 3, lakunya 130.000. Novi sudah tidak ingat siapa pembelinya. Namun ia bersyukur karena masih bisa mengirim uang ke ibunya di saat sulit pandemi COVID-19 ini. Jadi pernyataan si Novi lakunya itu adalah 130.000. Ditawar, itu pun ditawar guys, tapi itu lumayan buat transfer orang tua buat tambah-tambahan, kata si Novi. Nah, setelah Novi dihubungi oleh Tribun Jakarta.com, Novi bilang bahwa ia bertahan di Tangerang Selatan, ya karena Tangsel. Ia bertahan di Tangerang Selatan yang notabene, karena di sini keterangannya Tangsel berarti Tangerang Selatan atau apa ya, kalian artikan sendiri ya. Yang notabene kota metropolitan itu dengan gaji hanya sebesar 1,4 juta. Jadi gajinya si Novi itu 1.400.000, belum dipotong biaya kontrakannya sebesar 600.000. Oh, jadi Novi itu kerja di kota metropolitan dengan gaji 1.400.000, tapi dia harus membayar kontrakannya dia 600.000 belum uang bulanan dia guys, belum bayar lampu apa atau sebagainya, dan sisanya mungkin bakal dikirim ke orang tuanya gitu ya guys. Nah, dia banyaknya komentar negatif netizen membuat Novi sempat merasa tertekan. Jadi dia sempat tertekan dengan adanya komentar negatif dari para netizen guys. Jadi dia menyatakan, saya kaget saja sebenarnya, viral, nggak menyangka banyak tanggapan, ada yang dukung, ada yang bully, tapi banyak yang bully. Nah, di media tribunjakarta.com ini Novi juga meminta maaf karena menganggap para netizen yang merundukan lewat komentar itu hanya salah paham. Jadi para netizen salah paham, kata Sinovi. Ya, saya cuma mau minta maaf saja, kemungkinan ada kesalahpahaman karena mereka kira saya dapat dari pemerintah dan sebanyak itu ternyata mau dijual sama saya, padahal kenyataan tidak seperti itu, kata Sinovi. Jadi Novi juga sempat minta maaf ya guys atas kritikan-kritikan negatif dari para netizen karena kesalahpahamannya, karena kesalahannya juga tidak mengatakan alasannya dia gitu guys. Oke guys, jadi dengan adanya kejadian klarifikasi si Novi, banyak yang sudah mendukung dia, banyak yang sudah memberikan komentar positif, banyak juga yang tadinya mengomentari secara negatif, dia berubah menjadi positif karena alasan orang tuanya. Nah, Novi itu memposting di Facebooknya, dia mendapat transferan dari seseorang, nggak tahu namanya siapa karena juga di sini dicoret. Kalian bisa lihat gambarnya di sini, dia mendapat transferan 500.000 dengan captionnya di Facebooknya itu, "Mak, demi mendapatkan uang ini anakmu diserbu beribu-ribu netizen." Kasihan ya guys, padahal kita nggak tahu sebenarnya alasannya kenapa. Terus sehat terus ya Mak, semoga kebutuhan Mama di sana terpenuhi dan gak susah-susah jalan lagi ke belakang rumah naik turun jurang BAB. Oh ya guys, jadi rumah Mama Sinovi itu gak ada WC ya kali, karena di sini dia gak susah semoga kebutuhan Mama di sana terpenuhi dan gak susah-susah jalan lagi ke belakang. Jadi kalau mamanya itu mau BAB, dia harus jalan ke belakang rumah, naik turun jurang untuk buat buang air besar guys. Dan lanjut captionnya, semoga WC di sana cepat jadi, amin ya Allah, dan Mama bisa jalan seperti semula, amin. Semoga adik Novi Ramadhani dengan kejadian seperti ini mendapatkan banyak rezeki dan mamanya sehat walafiat, amin. Dan semoga WC-nya jadi ya, supaya Mama Dek Novi bisa dekat untuk buang air besar guys. Lanjut, jadi dengan postingan bukti transferan dari seseorang yang ditransfer oleh si Novi, banyak komentar, ada beberapa komentar ya guys. Di sini ada komentar positif juga, bahkan banyak yang pihak-pihak lain yang mau membantu si Novi karena sang ibunya. Dan kita stop untuk membuli orang-orang yang berjuang mati-matian untuk membiayai keluarganya, karena kalian gak tahu di posisinya itu seperti apa, di posisi Novi itu seperti apa. Dia harus berjuang menafkahi sang ibunya tanpa ayah, bukan tanpa ayah ya, ayahnya sudah meninggalkan mereka tanpa bertanggung jawab untuk menafkahi mereka. Kasihan si Novi, anak satu-satunya lagi, dia harus berjuang menafkahi ibunya yang sakit-sakitan. Jadi kita harus mendukung si Novi. Jadi Novi, adik Novi, semoga Dek Novi mendapatkan rezeki yang melimpah dan bisa membantu orang tua, amin. Oke guys, jadi itu saja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Thank you for watching, see you on my next video, bye.